Selamat pagi, kembali lagi saat ini bersama dengan Ibu Monita dalam pembelajaran farmakognosi. Kali ini kita akan membahas mengenai Simplicia fructus. Untuk Simplicia fructus sendiri, kita akan membahas 21 Simplicia, akan tetapi untuk bagian pertama atau part 1 ini kita akan membahas untuk 10 Simplicia saja. Sebelum kita masuk di pembahasan Simplicia masing-masing secara spesifik, kita akan mengetahui dulu apa sebenarnya Simplicia fructus. Simplicia fructus merupakan Simplicia yang diambil dari bagian tanaman berupa buah yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Jadi kalau berbicara tentang fructus berarti bagian yang digunakan dalam tanaman yaitu berupa buah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 10 Simplicia ini, Amomi fructus, Anisi fructus, Brucea fructus, Capsicum fructus, Capsicum fructuscentis fructus, Coptici fructus, Coriandri fructus, Cubeba fructus, Cumini fructus, dan Funiculi fructus. Dan untuk sisanya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita mulai dengan Simplicia pertama yaitu Amomi fructus. Amomi fructus memiliki nama lain Capulaga, Kapol, atau Cardamomi fructus. Tanaman asal dari Capulaga yaitu Amomum compactum, disebut juga dengan Amomum cardamomum dan Amomum capulaga. Berasal dari keluarga Cimiberaceae. Dia mengandung minyak atsiri 8% dengan isi utamanya sineol. Penggunaan untuk Capulaga sendiri atau Amomi fructus yaitu bisa digunakan sebagai bumbu masak, kemudian bahan pewangi, carminativa, dan biasa juga dibuat tinktur. Untuk carminativa yaitu zat-zat yang dapat mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Untuk Capulaga sendiri, untuk waktu panen itu biasanya dimulai dari tahun kedua atau tahun ketiga setelah penanaman, tentunya tergantung pada kondisi pertumbuhan dan ketinggian tempat di mana Capulaga tersebut ditanam. Nah, biasanya untuk hasilnya baru diperoleh pada tahun ketiga. Buah yang sudah dapat dipanen biasanya sisa dari perhiasan bunga yang terdapat pada ujung karangan, bisa dilihat di gambar sini. Biasanya ganggang karangan bunga itu dipotong dengan pisau, kemudian dikeringkan. Biasanya dipotong pada bagian pangkal sini. Jadi diambil sisa bunga karangnya yang di mana di sini terdapat buahnya. Untuk jenis-jenis Capulaga sendiri ada Capulaga merah besar, kemudian Capulaga merah kecil, Capulaga putih. Biasanya itu dibedakan dari kulit buahnya yang berwarna merah dan putih dan ukurannya. Ini untuk Capulaga. Kita lanjut. Simplicia berikutnya yaitu Anisi fructus atau buah adas manis. Untuk Anisi fructus sendiri berasal dari tanaman asal Pimpela anisum, berasal dari keluarga Apiaceae. Untuk zat berkhasiat utamanya ada minyak atsiri yang mengandung anetol, metil kafinol, anis keton, asetaldehid, minyak lemak, zat putih telur, dan hidrat arang. Penggunaannya masih sama seperti Capulaga tadi, carminativa, dan obat mules. Ini tanamannya, ada gambar tanamannya, dan ini adalah buah yang sudah dikeringkan. Untuk Anisi fructus sendiri,
Biasanya digunakan yaitu buah yang masak. Jadi kalau sudah buahnya sudah masak, ini akan diambil dan dikeringkan. Untuk jenisnya sendiri ada buah adas manis Spanyol, biasanya berukuran lebih besar, warnanya abu-abu kecoklatan, ujungnya agak meruncing. Sedangkan buah adas manis Rusia itu ukurannya lebih kecil, kemudian warnanya lebih tua dan bentuknya lebih bundar. Ini untuk Simplicia anisifructus. Kita lanjut ke Simplicia berikutnya, yaitu Brucefructus. Memiliki nama lain Tambara merica atau buah Makassar. Tanaman asalnya Brusa javanica, disebut juga Bruce amarisma atau Bruce sumatrana. Ini berasal dari keluarga Simarubaceae. Untuk zat berkhasiat ada minyak atsiri, zat pahit, lemak, burseral, dan brucellin. Untuk penggunaannya sendiri, dia digunakan sebagai obat disentri dan hemostatika. Ini ya, untuk bagian yang digunakan adalah bagian buah yang sudah masak, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, ini mungkin tidak asing ya bagi kita, apalagi kita di Sulawesi Utara. Ini salah satu mungkin makanan pokok ya. Kalau nggak ada ini, makan berasa hambar gitu. Simplicia selanjutnya yaitu Capsicifructus, nama lainnya cabe, Capsicum sine, kemudian lombok. Nama tanaman asalnya Capsicum annuum, berasal dari keluarga Solanaceae. Untuk zat berkhasiat utamanya ada capsicin, vitamin C, damar satu warna capsaicin, dan karoten. Penggunaannya stomachicum. Untuk tinkturnya sendiri bisa digunakan sebagai obat gosok. Nah, untuk capsicin sendiri kita bisa lihat ini cabai yang agak besar ya. Jadi jangan salah nanti sama Capsicifructusensis. Kalau cabai rawit itu Capsicifructusensis. Kalau cabai agak besar ini Capsicifructus. Selanjutnya ini temannya dari Capsicifructus, yaitu Capsicifructusensis fructus. Nama lainnya buah cabai rawit. Tanaman asal Capsicum fructuscens, keluarga sama dengan Capsicifructus dari keluarga Solanaceae. Isinya capsicin, vitamin C, damar satu warna, capsantinin, dan karoten ya. Isinya sama dengan Capsicifructus. Untuk penggunaannya sendiri itu dapat digunakan sebagai stimulan, stomachicum, dan carminativa. Nah, bagian yang digunakan sendiri adalah buah yang sudah masak. Nah, untuk Capsicifructus atau buah cabai rawit ini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama cabai rawit atau cengkeh leutik. Ini buahnya kecil, berdiri tegak pada tangkainya yang muda berwarna hijau, setelah masak berubah menjadi merah. Ini ada di gambar ya. Jadi dari hijau ke merah. Kemudian ada cengkeh domba atau cengkeh bodas, buahnya lebih besar dari cengkeh leutik, yang muda berwarna putih, setelah tua berubah menjadi jingga. Ini ya, Ibu sudah memberikan contohnya untuk gambarnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah ceplik, buahnya besar, yang muda berwarna hijau, setelah tua berubah menjadi merah. Jadi untuk ceplik sendiri ini ada beberapa varietas. Untuk varietas minimum, bird pepper atau chili tepin, kemudian ada varietas AB viatum, itu cabai domba atau lombok bundar, dan sweet pepper. Dan ada varietas lognum. Jadi untuk ceplik yang buahnya lebih besar itu ada beberapa
varietas sendiri, dan varietas terakhir yaitu Capsicum annum untuk varietas cepik atau buahnya yang lebih besar. Ini biasanya untuk pembuatan Simplicia Capsicum fructuscentis fructus itu biasanya buah yang sudah masak diambil dan dikeringkan. Ini hasil yang sudah kering. Kita masuk ke Simplicia selanjutnya. Ada Copticia fructus, atau nama lainnya buah mungsi, nama tanaman asal Carum copticum, keluarganya Apiaceae. Zat berkhasiat utamanya ada minyak atsiri yang mengandung timol dan karbon. Penggunaannya carminativa. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini untuk bentuk dari buah mungsi atau Copticia. Jadi buahnya itu ada di bunganya. Kita masuk ke Simplicia selanjutnya, yaitu Coriandri fructus. Ini mungkin sudah lazim juga ya untuk kita. Coriandri fructus atau sering disebut dengan ketumbar. Ya, untuk makanan orang Indonesia ini juga sangat sering dipakai. Tanaman asal Coriandrum sativum, berasal dari keluarga Apiaceae. Zat berkhasiat utama yaitu minyak atsiri yang mengandung koriandrol dan minyak lemak. Penggunaannya sendiri biasanya digunakan untuk bumbu masak dan carminativa. Ini tanaman dari gambar tanaman Coriandrum sativum, dan ini adalah buah dari Coriandrum sativum yang sudah dikeringkan. Untuk waktu panen sendiri, itu biasanya dapat dilakukan jika warna bijinya sudah berubah dari hijau menjadi coklat kuning pada umur kurang lebih 3-3,5 bulan dari awal waktu tanam. Biasanya panen dilakukan dengan cara memotong tanaman atau mencabutnya, kemudian tanaman diikat dan dijemur selama seminggu atau biasanya lebih, kemudian bijinya dilepaskan dari buahnya dan dijemur lagi sampai kering. Ya, untuk Coriandrum sativum sendiri selain buahnya yang dapat digunakan, daunnya juga biasanya digunakan untuk masakan. Itu untuk Coriandrum fructus atau ketumbar. Kita masuk ke Simplicia berikutnya, yaitu Cubebe fructus. Nama lain buah kemukus, nama tanaman asal Piper cubeba, keluarga Piperaceae. Zat berkhasiat utama minyak atsiri, asam kubebat, damar, kubebin, piperin, minyak lemak. Penggunaannya sendiri yaitu sebagai anti diare. Buah yang digunakan adalah buah yang telah tua tetapi belum masak, ini ya. Contoh buahnya di pohon seperti ini. Untuk daunnya sendiri itu mirip-mirip daun sirih. Ini untuk buah yang sudah dikeringkan. Bentuknya seperti ini. Kita masuk ke selanjutnya yaitu Cumini fructus. Cumini fructus atau nama lainnya buah jinten putih. Ini tanaman asalnya Cuminum siminum, keluarga Apiaceae. Zat berkhasiat utama yang dikandung adalah minyak atsiri yang mengandung kuminal dan lemak. Untuk penggunaannya ada stimulan, kemudian carminatif dan stomachicum. Biasanya untuk bagian yang digunakan itu buah yang sudah masak dan yang sudah kering. Biasanya untuk panen, ini panen dilakukan bila tanaman mulai mengering dan bijinya sudah tidak berwarna hijau tua. Biasanya tanamannya akan dicabut dan dijemur,
Kemudian diirik tahu ya, dipukul-pukul dengan kayu agar bijinya terlepas dari buahnya. Ini seperti ini gambarnya. Jadi dia tuh ada di bunganya ya. Ini tanamannya di bunga. Nanti kalau sudah mengering itu dicabut dulu, kemudian dikeringkan, dan setelah itu diirik dan dipukul-pukul supaya terpisah dari bagian yang lain. Simplicia berikutnya ada Funiculi fructus. Nama lainnya buah adas, tanaman asalnya Funiculum vulgare, keluarga Apiaceae, zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung anetol, fenon, metal kafikol, anilsaldehida, minyak lemak. Untuk penggunaannya sendiri, itu karbinatif, obat mulas, obat gosok untuk anak. Ya, ini untuk waktu panennya sendiri itu dilakukan pada waktu buah hampir masak, kemudian dilakukan dengan memotong batang tanaman, setelah itu dijemur di panas matahari kurang lebih 4-5 hari hingga kering, dan kemudian sama seperti funiculi tadi, seperti kumini tadi, itu di batangnya dipukul-pukul hingga buahnya terlepas, kemudian ditampi untuk memisahkan buahnya. Ini untuk buah adas. Ini bentuknya mirip-mirip ya antara buah adas, kemudian adas manis, buah jintan, itu mirip-mirip ya. Jadi nanti jangan salah ya, untuk funiculi, untuk koriandri itu adalah bagian dari buah, bukan biji. Jadi sering orang salah ya, untuk koriandri, untuk buah adas manis, mereka pikirnya itu biji. Itu adalah bagian buah. Oke, demikian untuk bagian pertama dari Simplicia fructus. Untuk Simplicia fructus yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati.